ekonomi, karena di zaman corona sekarang kita nggak bisa pakai teori ekonomi yang ordinary. Misalnya kalian tuh bilang aku nggak suka kapitalisme, tapi kalian suka ke Starbucks, pakai komputer dan HP canggih. Kalau belanja pakai Shopee dan Tokopedia. Kalau kalian beli makan pakai GoFood. That doesn't make sense to me. Kenapa? Karena, nah again, ini adalah tentang bisnis teman-teman. Oke, tapi sekarang udah disahkan. Apa yang harus dilakukan? Ya kalian ajukan ke MK. Nggak bisa lah kita hidup di dunia ini minta lapangan pekerjaan, gaji tinggi, korporasi untung semua disenangkan. Itu utopia. Kalian tahu nggak sih di kota Ho Chi Minh atau di Hanoi, itu jam kerja mingguannya 8 jam lebih tinggi dibanding di Indonesia. Tapi UMR-nya cuma setengah di Bekasi sama di Karawang. Think about it. Kalau kalian pengusaha, kalian mau invest uang di mana? Hai teman-teman, aku akan ngebahas tentang Omnibus Law secara general dan juga permasalahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi aku rasa bakalan boring dan panjang banget kalau aku ngebahas seperti kuliah. Sejarahnya tuh gini, kemudian kelebihan dan kekurangannya ini. Aku yakin kalian bakal swipe sekarang kalau aku mulainya gitu. Jadi, izinin aku untuk ngebacain sebuah cerita yang aku tulis barusan. Dan ini adalah sebuah simulasi cerita di mana kita akan membantu seseorang. Nah, sebut aja namanya Stefa. Nah, Stefa ini adalah seorang buruh. Dan kalau kalian tertarik membantu Stefa, nonton video ini sampai akhir. Tapi kalau kalian cuma pengen tahu Omnibus Law itu apa, nonton aja sampai menit ketiga atau keempat, pasti kalian udah tahu Omnibus Law itu apa. Nah, ceritanya dimulai ya. Stefa ini adalah seorang buruh tanpa kontrak pekerja lepas yang kerja di pabrik kertas di Bekasi dengan gaji 4,5 juta pas. Bosnya Stefa itu orang Jepang namanya Yuiko. Dia udah tinggal di Indonesia selama 27 tahun. Untuk mendirikan pabrik itu, Yuiko mengambil resiko untuk menginvestasikan semua uang warisan dan hasil kerja kerasnya selama belasan tahun. Nah, Yuiko punya teman seorang profesor ekonom, dan dia adalah penasehat Presiden Jokowi. Sebut aja si P. Suatu hari si Yuiko ngajak temennya dari Arab Saudi, sebut aja AS, untuk investasi di Indonesia. Yuiko bilang ke pegawainya, si Stefa, kalau investasinya masuk, bukan cuman kamu aku angkat dari pegawai lepas tanpa kontrak menjadi pegawai dengan kontrak full time, tapi mungkin gaji kamu akan juga naik bersama puluhan teman-teman kamu. Nah, tapi waktu si AS itu sidak ke Tanjung Priuk, dia lihat unload barang, itu bisa sampai 8 hari, bahkan lebih, karena setiap prosesnya harus melewati tahapan yang super ruwet. Satu contoh, harus lewat BIN, terus lewat bea cukai, lewat KKP, dan lain-lain. Beda banget sama di Australia. Jadi ngeliat itu semua, si AS jadi malas dan gak jadi invest di Indonesia. Jelas aja gimana gak malas invest kalau ada 83 undang-undang dan 42.000 peraturan yang harus ditaati, semuanya tumpang tindih dan tidak terintegrasi. Akhirnya si Yuiko ngobrol sama si P dan P diskusi sama Presiden Jokowi. Dan Pak Presiden berinisiatif untuk membuat Omnibus Law yang akhir-akhir ini sering kita dengar, yaitu undang-undang yang ditujukan untuk menyederhanakan 2.507 pasal menjadi 174 pasal saja. Tujuannya adalah 1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan, menyeragamkan kebijakan pemerintah dari tingkat pusat ke daerah, terus juga mempermudah perizinan, memutus mata rantai birokrasi yang bertele-tele, yang lama, meningkatkan hubungan koordinatif antar instansi dan juga agar ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Anyway, congratulations karena kalian udah tahu Omnibus Law itu apa. Hukum yang ruwet dan banyak disederhanakan jadi satu. Bayangin aja kalian lagi pacaran, ini bahasa sehari-hari, kalian sering bertengkar sama pacar kalian sehingga kalian bikin janji. Bikin janji, bertengkar, bikin janji lagi, bertengkar, berjanji lagi. Banyak banget janji, sampai kalian lupa janji kalian itu sebenarnya ada berapa dan mana yang harus ditepati. Akhirnya kalian bersepakat untuk, ya udah kita janjian sekali lagi, janji itu membatalkan yang lama, janji itu akan kita pakai sebagai acuan kalau janji yang kita udah pernah bikin itu bertentangan sama janji kita yang baru. Satu janji itu dipakai untuk kalian berpacaran. Jadi, itulah analogi dari Omnibus Law dari aku. Nah, buat teman-teman yang sibuk, kalian bisa swipe ke konten yang lain. Tetapi teman-teman lawyer, ekonom, atau yang mau tahu lebih detail lagi komplikasinya gimana, stay bentar. Karena aku bakal jelasin dari perspektif 4 panel yang berbeda.
Nah, nomor 1 ada buruh, nomor 2 ada pengusaha atau investor, nomor 3 ada pemerintah, yang keempat adalah orang yang tidak terlibat dari 1, 2, dan 3. Nah, jadi mulai sekarang, bayangin ada 4 panelis duduk di depan kalian. Oke? Ready ya? Oh iya, tapi aku akan kasih disclaimer kalau aku nggak akan bahas satu-satu pasalnya apa, karena itu bakalan impossible and very time consuming. I don't want to take your time. Nah, yang pertama, kalau kalian pengen dengar penjelasan dari pemerintah, bisa nonton Mata Najwa episode debut Mahfud Luhut part 3 dan episode yang baru akan diupload, karena sekarang lagi live. Nah, yang tahu manfaatnya buat pengusaha atau pengusaha yang keberatan, bisa lihat videonya Rosan Ruslani, Ketua Umum Kadin, Sinta Kamdani, dan Franky Sibarani, Waktum dan Dewan Pengarah Apindo. Nah, aku sempat mention ada pengusaha yang juga sebenarnya menentang, contoh Mardi Guowi gitu. Padahal aku sebenarnya berpendapat kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan undang-undang pengusaha lawan pegawai, tapi pegawai lawan pengangguran. Well, ntar kita bahas lebih lanjut ya. Tapi yang mau tahu keberatan tentang undang-undang ini dari sisi Serikat Pekerja dan penjelasan dari Sekretaris Menteri Perekonomian, bisa lihat videonya Rosi Silalahi sama Saiful Tavib, Nining Elitos, Febria Kacaribu, Susi Wijono Magiarso, dan Sofyan Wanandi. Oke, sekarang konsen di 4 panel yang berbeda tadi. Yang pertama, Steva dan teman-temannya sebagai buruh. Mereka pasti bilang gini sebagai buruh. Omnibus Law itu strategi untuk menghancurkan rakyat kecil dengan memperlakukan buruh semena-mena. Jadi nggak ada keberpihakan dari pemerintah dan DPR, pemerintah yang membuat, DPR yang mengesahkan, terhadap buruh. Jadi ketidakberpihakan itu, walaupun lapangan kerja yang tercipta, tapi hak-hak buruhnya tidak dicapai. Kemudian ada juga keamanan yang tidak dijamin, karena mereka tidak punya bargaining power yang cukup, sehingga membuka peluang mereka itu dipekerjakan tanpa kontrak. Dan beberapa orang bahkan mengatakan ini merugikan wanita dan nelayan. Selain itu juga cacat formil, karena merombak total pasal-pasal lama sehingga mengamputasi hak-hak buruh yang selama ini udah exist. Mereka bukannya anti investasi, tapi berusaha melindungi hak mereka ketika lapangan kerjanya nanti bakal dibuka. Kita mesti ingat sekarang lagi momennya corona, lagi krisis. It's unusual. Anyway, perhitungan inflasi juga dihilangkan dari perhitungan kenaikan upah. Dan masalah produktivitas rendah, mereka bilang jangan nyalain buruh dong, ekspektasi pengusaha yang harus disesuaikan. Jadi kepengennya si Steva dan teman-teman buruh adalah UU Cipta Kerja di-drop dari Omnibus Law dan pakai undang-undang yang lama aja, yang ketenaga kerjaan tahun 2003. Oke, sekarang panelis kedua, yaitu Yuwiko dan AS sebagai bos dan investor. Obviously, kalau kalian punya duit, kalian mau invest di sebuah negara, apapun posisi politik kalian, mau right wing, mau left wing, mau Republicans, mau Democrats, mau pro-Trump, mau anti-Trump, kalian pasti mau investasi di tempat yang aman, yang kepastian hukumnya itu tinggi. Dan kalian akan berpikir negara mana yang bakal ngasilin return paling tinggi. Nah, kalian mesti ingat, kita tuh berada di sistem pasar global yang mayoritas negara-negara pedagangnya menganut pasar bebas, even China. Nah, hukumnya nggak boleh ruwet. Sehingga kalau Indo ruwet, investor akan pilih ke negara lain, obviously. Yang pertama misalnya, di Bekasi UMR-nya 4,5 sampai 4,8. Jatuhnya akhirnya pabrik-pabrik pada pindah ke Klaten, ke Boyolali, yang UMR-nya nggak sampai separuh dari Bekasi. Nah, juga misalnya kenaikan gaji di Indonesia tuh up to $91, sedangkan di Vietnam cuma $50, sesuai surveinya Jetro. Tapi produktivitas yang selalu dibahas, kita itu lebih rendah dibanding Vietnam. Jadi dari sisi investor, mereka fair dong bilang, kalau kenaikan upahnya tinggi di Indonesia dibanding di Vietnam, sedangkan produktivitasnya tinggi di Vietnam, aku mending buka pabrik di Vietnam daripada di Indonesia. Itu dari panelis kedua, investor. Sekarang panelis ketiga, P dan Jokowi sebagai pemerintah. Nah, pasti mereka akan berusaha membuat investasi itu gampang masuk, sehingga korporasi bisa mulai beroperasi, sehingga terbuka lapangan kerja. Itulah ide awalnya Undang-Undang Cipta Kerja lewat Omnibus Law. Dan kalian mesti ingat, Cipta Kerja itu hanya salah satu dari banyaknya elemen yang ada di Omnibus Law. Tapi kita akan bahas itu agak nanti. Nah, jadi penekanannya bukan di investasi, tapi menciptakan lapangan kerja lewat investasi.
Jadi bukan ngundang investasi segede-gedenya, tapi bagaimana dengan investasi itu tenaga kerja bisa diciptakan. Kalian ingat aja, resesi sekarang gimana, unemployment rates di Indonesia sekarang gimana. Ntar habis corona juga makin parah. Nah, dari sisi pemerintah, begitu. Hal ini juga akan menaikkan income per kapita, termasuk dari pegawai, yang ujungnya akan menaikkan konsumsi dalam negeri, yang ujungnya juga akan naikin apa? PDB. Nah, sehingga pertumbuhan investasi juga akan mendorong ekonomi kita semakin maju. Nah, sekarang bayangin gini deh, kalau kalian jadi presiden di tengah-tengah pandemi, perekonomian makin memburuk, unemployment rates makin meroket, perusahaan yang besar banyak yang palit dan bangkrut, investasi global juga macet masuk ke Indonesia, apa yang bakal kalian lakukan sebagai presiden? Tulis di kolom komentar, baru lanjut nonton video ini. Anyway, kalian juga mesti ingat penjelasan dari Sekretaris Menteri Perekonomian, kalau presiden juga sudah menginstruksikan upah tidak boleh diturunkan. Nah, jadi kalau kalian ada di serikat buruh, note this. Jadi, upah tidak boleh diturunkan dan kenaikan dari gaji itu sesuai pertumbuhan ekonomi daerah. Aku lihat satu video dari seorang lecturer yang ada di videonya Mata Najwa tadi bilang, nanti akan mengikuti upah minimum regional dari provinsi yang which is lebih rendah. Jadi bukannya ada kenaikan gaji, tapi malah rendah. Nanti kita akan bahas itu lebih lanjut kalau kalian benar-benar tertarik dari sisi bisnis dan ide filosofi ekonomi dari sisi kapitalismenya. Tapi anyway, juga misalnya masalah yang berhubungan dengan pesangon. Banyak masalah tentang pesangon. Padahal formulasinya sudah dihitung malah ditambah jaminan kehilangan pekerjaan. Ingat ini dari segi panelis ketiga yaitu pemerintah. Kemudian ada masalah waktu kerja, ada outsourcing, tenaga ahli, dan pekerja kontrak. Yang justru malah dilindungi sebenarnya. Cek di intensi mereka waktu merancang deh. Sekarang udah available online. Anyway, masuk ke panelis terakhir. Yaitu sebenarnya orang yang bukan buruh, bukan pegawai, bukan investor, bukan pemerintah. Aku membaginya ke dalam 3 bagian. And this is very interesting. Jadi, ada 3 oknum orang. Yang pertama itu orang yang kurang atau tidak mengerti tentang Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, orang yang pokoknya menentang semua apa yang dibikin pemerintah. Apapun yang dibuat salah deh gitu. Atau yang ketiga, orang yang secara genuine punya pendapat yang emang beda sama pemerintah. Contohnya Pusat Studi atau LSM yang memberikan kritik secara konstruktif. Kita bahas cepet-cepet ya. Orang yang kurang atau tidak mengerti tentang Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja, mereka bisa mulai nanya ke DPR, minta draft rancangan undang-undangnya, dan juga intensi kenapa mereka membuat itu. Nah, untuk yang kedua nggak usah dibahas, karena orang yang segala sesuatu yang dibuat pemerintah salah, pasti apapun penjelasannya juga mereka nggak akan terima. Nah, tapi kita bahas yang ketiga nih, which is penting. Mungkin kalian bagian dari sini. Jadi ingat, Omnibus Law itu payung besarnya, terus di bawahnya ada Ciptaker dan 28 elemen lain. Aku akan bahas apa aja agak antaran juga. Tapi intinya adalah di bagian yang Cipta Kerja itu, kalau memang orang nggak setuju, protes ke DPR-nya itu terjadi ketika mereka kemarin merancang. Oke, tapi sekarang udah disahkan, apa yang harus dilakukan? Ya kalian ajukan ke MK. Harus ajukan uji materi perkara ke MK. Dan ini adalah konsekuensi dari demokrasi kita. Kenapa? Karena kita tuh memilih Dewan Perwakilan Rakyat, mereka yang berdiskusi, mereka yang mengesahkan apa yang dirancangkan oleh pemerintah, dan masalah ada 2 fraksi yang nggak setuju, terus masalah mikrofon yang dimatiin, itu sepele banget dan nggak usah dibahas. Honestly. Nah, ada yang bilang ini nggak terbuka dari awal gitu ya. Kalau kalian ngeliat videonya Mahfud MD, dia bilang bahkan Said Iqbal, yaitu tokoh pergerakan kaum buruh di Indonesia ini, dia tuh menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, udah diajak diskusi dari awal. Jadi nggak ada alasan lagi buruh dan serikatnya tuh tidak diajak diskusi sejak awal. Kemudian indeks kita itu memang di bawah Malaysia dan Thailand. Kita cuma sedikit di atas Filipina dan Vietnam. Sedangkan kita jauh di bawah Singapura. Seringkali orang ngotot ke pemerintah minta lapangan pekerjaan, harus dibuka, pertumbuhannya harus naik. Pemerintah dikritik, hukumnya nggak jelas, nggak ada kepastian hukum, sehingga investor nggak mau masuk ke Indonesia. Tapi waktu pemerintah mencoba deregularisasi, kalian bilang itu merugikan pegawai. Nggak bisa lah kita hidup di dunia ini minta lapangan pekerjaan, gaji tinggi, korporasi untung semua disenangkan. Itu utopia. Jadi, apakah undang-undang ini anti buruh? With all due respect ke orang yang disagree, aku bilang tidak. Ini justru akan empower buruh karena korporasinya akan menjadi semakin kuat. Jadi ini masalah politik. Dari sisi ekonominya kita akan bahas sedikit. Oke, jadi apakah undang-undang ini anti buruh? I don't think so. Kenapa? Karena
Aku pribadi melihat undang-undang ini tuh menawarkan berbagai manfaat buat pekerja, termasuk bonus di muka untuk pekerja baru. Kemudian undang-undang juga memberikan skema tunjangan buat pengangguran bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, termasuk bantuan tunai dan pelatihan kerja. Nah, kalian tahu gak sih, di Ho Chi Minh sama di Hanoi, itu jam kerja mingguannya 8 jam lebih tinggi dibanding di Indonesia. Tapi UMR-nya jauh lebih rendah dibanding Bekasi dan Karawang. Kalau kalian investor, kalian bakal invest di mana? Nah, aku akan bahas ada dua grup ekstrim. Yang satu super setuju, yang satu super nggak setuju tentang Omnibus Law, terutama yang Ciptaker. Kita akan bahas tentang Ciptaker. Oke, yang pertama adalah lembaga Research Institute for Demographic and Poverty Studies, atau IDEAS. Mereka bilang undang-undang ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan 12,4 juta pekerja di Jawa menurut Askar Muhammad. Nah, ini catatan buat mereka yang super setuju dulu ya. Jadi yang pertama, UU ini akan membuat yang tadinya upah minimum regional kerjanya itu berdasarkan perhitungan di ketenagakerjaan yang lama akan diganti ke UMP, yaitu minimum provinsi, sehingga kalau misalnya tanpa inflasi dihitung kemudian perekonomiannya menurun di sebuah daerah, maka gaji UMR-nya juga akan menurun di daerah tersebut. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan memang pegawai akan mengalami penurunan gaji. Nah, mereka harus memikirkan di tingkat lokal akan menjadi pukulan yang super keras buat para pekerja buruh. Nah, pasal 170 itu Omnibus Law juga mengatakan kalau presiden akan diberikan kewenangan untuk merubah itu lewat peraturan pemerintah atau PP. Tapi aku butuh konfirmasi dari teman-teman yang ahli hukum tata negara, karena aku bukan. Oke. Nah, ada beberapa kritikan dari para lawyers yaitu tentang masalah konstitusionalitasnya, yaitu di Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini yang udah diubah di Undang-Undang nomor 15 tahun 2009 tentang metode dari pembentukan undang-undang ini yang asing atau nggak dikenal. Bahkan mereka menyebutkan di berbagai belahan dunia, metode Omnibus Law ini dianggap sebagai cara yang nggak demokratis atau despotis. Bahasa kerennya gitu ya. Tapi dalam konteks Cipta Kerja, kata beberapa LBH, pemerintah harus mengawali dengan memberikan perlindungan maksimal bagi kaum pekerja. Jadi iklimnya harus disesuaikan dengan produktivitas dan kualitas pekerja, bukan dari pengusaha. Jadi pekerja harus dilihat sebagai subjek, bukan objek. Make sense? Nah, tapi sayangnya piramida kebijakan yang digunakan pemerintah dalam merancang Undang-Undang Cipta Kerja itu justru kebalik, menempatkan pengusaha di hierarki proteksi sehingga menempatkan pekerja pada lapisan yang terbawah. Nah, lagi ini catatan buat orang yang super setuju. Pertama, kita harus melihat bahwasannya pemerintah tuh butuh menyesuaikan equilibrium atau keseimbangan hak dan kewajiban rakyat berdasarkan pemerintah, sehingga dipastikan nggak ada kepentingan publik yang tereliminir di dalam Undang-Undang Omnibus Law, seperti yang ditakutkan banyak buruh yang demo sekarang. Jadi para pembentuk UU Omnibus Law juga punya tanggung jawab melakukan sosialisasi atau edukasi dalam memberikan berbagai keterbukaan informasi di setiap tahapan merancang Undang-Undang Omnibus Law. Tapi karena sekarang udah disahkan, maka mereka harus menyebarluaskan naskah akademik dan draft undang-undang. Ini masukan buat pemerintah. Nah, sekarang catatan buat mereka yang tidak setuju. Yang pertama, kalian harus be specific. Tunjukin mana yang nggak setuju. Kalian nggak bisa cuma nggak setuju sama A, sehingga aku nggak setuju dengan apapun yang berhubungan dengan A. Bukan berarti kalian tuh nggak setuju sama A, kalian nggak setuju sama A1, A2, A3. Oke? Contoh simpelnya seperti ini. Misalnya kalian tuh bilang, aku nggak suka kapitalisme. Tapi kalian suka ke Starbucks, pakai komputer dan HP canggih. Kalau belanja, pakai Shopee dan Tokopedia. Kalau kalian beli makan, pakai GoFood. That doesn't make sense to me. Kenapa? Karena company-company tadi bisa thrive di sistem kapitalis gitu. Nah, isu satu misalnya tentang Ciptaker. Kalau itu akan menghapuskan kewajiban perusahaan mengangkat karyawan yang sudah habis masa kontraknya. Nah, soal status karyawan akan diatur memang katanya lewat PP, peraturan pemerintah. Tapi again, aku butuh klarifikasi. Nah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memang diatur kalau karyawan, jangkanya udah habis, karyawan tersebut bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, isu nomor 2 misalnya, penghapusan upah minimum kota atau kabupaten, kemudian diganti sama UMP tadi, sehingga kontrak seumur hidup serta jam istirahat yang lebih sedikit. Nah, again, ini adalah tentang bisnis, teman-teman, bukan tentang politik. Kalau kalian berbisnis, pikirannya jangan didominasi sama pikiran politik, tapi pikiran bisnis. Kalau kalian switch ke posisi pengusaha atau investor, ya, kalian akan pilih negara atau iklim investasi di mana uang kalian bisa kembali dengan profit dong, gitu loh. Kalau kalian nggak punya duit, terkena corona, tapi pemerintah minta kalian untuk mengangkat pekerjaan, kalian nggak boleh melay off pekerja,
ya kalian akan mati sendiri dong, gitu loh. Kemudian ini juga masukan buat catatan buat mereka yang super tidak setuju. Kalian harus siap berdiskusi sama para ahli, guys. Jangan cuma demo di jalan, tapi mesti siapin uji materi, ajak teman-teman lawyer untuk bawa kasusnya ke MK atau Mahkamah Konstitusi. Bilang kalau ini melanggar konstitusi. Nah, aku akan bacain beberapa quote dari ekonom, dan aku akan sebutin ekonomnya siapa nanti. Yang pertama, undang-undang ini diharapkan memberikan angin segar supaya pemerintah punya kekuatan yang tadinya jadi hambatan. Jangka pendek ini rasanya ada optimisme perubahan. Ini akan memberi berita baik perubahan, ibaratnya membuka diri lebih longgar. Kemudian, hari ini investasi kan seret. Pandemi global dan lokal sama. Mengukurnya bagaimana? Impact-nya bukan jangka pendek. Tahun depan mungkin ada recovery. Semoga tahun depan terasa. Setiap daerah harus gesit dalam menjaring investasi. Again, ini dari seorang ekonom yang setuju dengan Undang-Undang Ciptaker dan Omnibus Law in general. Dari beberapa diskusi tentang lingkungan, banyak yang mengkhawatirkan di lingkungan. Kita nggak terlalu fair dengan lingkungan misalnya. Di Indonesia termasuk longgar soal lingkungan atau AMDAL. Diam-diam hutannya kebakar. Di Indonesia sektor informal nggak mau dijadikan formal karena aturan. Jadi bayangkan kalau nggak ada yang mau jadi toko formal karena aturannya rigid. Jadi besok kalau ada demo, mereka di sektor informal, siapa yang mendukung? Apa yang mendukung mereka dan untuk mendapatkan upah minimum? Makanya untuk bisa pulih di tahun 2021, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi satu modal. Dan ini dikatakan sama ekonom dari UI, namanya Ninaspati Triaswati. Kalian bisa cek apa yang menjadi argumennya dia. Sekarang kita akan ngebahas tentang perbandingan Omnibus Law di Indonesia yang baru dibikin dengan Omnibus Law yang ada di luar negeri. Dan contoh yang aku akan pakai adalah USA, Kanada, dan Filipina. Nah, memang Omnibus Law yang diimplementasikan itu lebih banyak dipakai negara-negara yang basis hukumnya adalah common law, bukan civil law. Nah, itu informasi yang kalian mesti ingat. Nah, Kanada misalnya, mereka tuh pakai pendekatan omnibus waktu mereka mengimplementasikan perjanjian dagang internasional mereka. Jadi mereka memodifikasi ada sekitar 20-an lebih undang-undang untuk kemudian ditundukkan di bawahnya World Trade Organizations. Kemudian di kasusnya Filipina, itu konteksnya mirip kayak di Indonesia untuk membuka investasi supaya lebih gampang masuk. Jadi Investment Code Omnibus di Filipina itu merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif baik fiskal maupun non-fiskal. Nah, kalian teman-teman mesti ingat ya, bedanya fiskal sama moneter. Kalau fiskal itu kebijakan pemerintah yang sifatnya tuh lebih berhubungan ke pendapatan dari pajak dan juga spendingnya gimana. Nah, baru moneter itu masalah inflasi dan segala macam. Nah, itu semua dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina untuk membangun perekonomian nasional. Ingat tadi di bawah chart, Filipina itu masih ada di bawah kita. Jadi negara yang lain juga pernah menerapkan pendekatan omnibus. Contohnya kayak Turki, Selandia Baru, dan Australia. Di Turki itu, omnibus yang mereka pakai itu untuk pajak. Jadi aspek lain kayak di Indonesia setara PPh atau PPN, belanja pajak dan tabungan pensiun, asuransi kesehatan, dan juga jaminan sosial. Itu diterapkan di bawah Omnibus Law di Turki. Di Turki itu juga mereka buat amandemen yang basically merombak perbedaan mata uang sebagai basis PPN. Jadi menjadikan rasio harga konsumen sebagai dasar untuk menentukan kenaikan leasing. Interesting. Serta pembebasan 70% pajak dalam pembayaran gaji personil penerbangan swasta. Jadi kalau penerbang swasta datang, kalian akan ikut aturannya omnibus. Nah, sama dengan di Turki, di Selandia Baru, itu juga pakai omnibus law untuk perpajakan yang ada di Taxation Act 2019. Mirip sama taxation legislation yang ada di Australia. Jadi peraturan tersebut diterbitkan untuk mengikat peraturan pajak yang dulu-dulu sudah berlaku, kemudian diperluas dan diberi tarif yang lebih rendah dalam rangka untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Jadi ini contoh sistem yang sebenarnya lebih regresif yang saya dukung. Tapi kita nggak bahas tentang perpajakan di sini. Nah, Australia juga pernah menggunakan omnibus. Yang pertama, mereka pakai USFTA untuk perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Jadi mereka bisa perjanjian dagang lebih bebas. Waktu itu mereka pakai omnibus law. Dan yang paling baru, mereka punya Coronavirus Economic Response Package Omnibus Act. Baru tahun 2020 kemarin dikeluarkan. Nah, kita juga nggak akan ngebahas tentang coronavirus here. Terus juga ada pendekatan omnibus yang diterapkan di negara yang sipil seperti Indonesia, yaitu di Vietnam. Ingat yang tadi rasio UMR-nya lebih rendah dibanding kita, tapi produktivitasnya lebih tinggi. Oh, by the way, tentang produktivitas itu bukan saya yang nilai. Ada lembaga surveinya sendiri, kalian cek aja di Jetro. Kemudian Omnibus Law yang berhasil dibentuk sama Vietnam itu, law-nya itu amend dan supplement beberapa artikel hukum yang sifatnya itu bukan cuma di substantif, tapi di administratifnya pajak mereka. Nah, undang-undang itu ditambah serta mencabut juga pasal-pasal yang ada di undang-undang yang lama. Nah, itu nggak kita lakukan di Indonesia sih actually. Jadi, kalau
kita hubungkan sama yang di Ciptaker, itu lebih ke arah undang-undang yang baru itu menundukkan yang lama tanpa yang lama dicabut. Nah, sedangkan di Vietnam itu dicabut yang untuk bagian pajak. Nah, ada juga yang law amending untuk mengubah pajak tarif royalti yang sifatnya itu berhubungan dengan pajak impor dan ekspor, which is paling praktikal. Nah, dari contoh-contoh di atas itu kita bisa menyimpulkan bahwa praktik omnibus law itu bukan hal yang baru. Presiden Jokowi juga udah sebenarnya dari mungkin setahun lalu gitu ngomong tentang ini. Jadi pendekatan yang banyak digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan terkait dengan pajak, dagang, dan investasi. Memang banyak preseden di negara-negara lain menggunakan omnibus law gitu teman-teman ya. Jadi beberapa undang-undang yang dasarnya itu memiliki sifat ciri seperti omnibus, kebijakannya tergolong baru memang di Indonesia. Walaupun sejak Perpu tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan pengampunan pajak, tax amnesty tahun 2016 itu juga salah satu bentuk percabangan atau ramifikasi dari omnibus law. Nah, Indonesia tuh punya rencana untuk menerbitkan omnibus law sebenarnya lebih untuk menarik investasi kan yang kita tahu. Klaster 1 dan klaster 2-nya di UU Cipta Lapangan Kerja. Nah, keuntungannya kalau menurut kajian Indonesian Taxation Analysis atau CITA ada 3 manfaat. Nah, kita mulai berubah arah dari omnibus law yang cipta kerja sekarang ke masalah pajak. Yang pertama, menurut CITA yaitu dengan undang-undang omnibus law, pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi undang-undang satu persatu. Karena bakal lama banget. Melainkan cukup membuat satu undang-undang yang baru, terus diamandemen pasal-pasal dalam undang-undang yang baru sekaligus. Nah, dapat dikatakan jadi sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skemanya omnibus ini bisa menciptakan efektivitas dan efisiensi karena penggabungan aturan yang substansi pengaturannya beda menjadi satu aturan atau jadi satu pintu. Nah, semuanya ini berfungsi sebagai payung hukum yang baru karena pertama kali sebenarnya alangkah baiknya pemerintah itu nggak tergesa-gesa memang. Jadi seperti yang dikritikkan banyak orang kalau sekarang tuh penggodokannya terkesan tergesa-gesa dan segala macam. Jadi itu memang salah satu catatan juga buat kita mengerjakannya dalam kurang dari setahun dan DPR waktu itu cuma dikasih 100 hari untuk mengerjakan, itu memang terkesannya sangat cepat gitu. Tapi memang ya kita terpepet sama corona juga, jadi susah ya. Maksudnya gimana kita mau mulai atau membicarakan pertumbuhan ekonomi sedangkan kita nggak punya undang-undang untuk mengundang investasi masuk. Nah, aku juga kurang setuju sama Bapak Mardigu, tapi kita nggak akan membahas itu di video kali ini. Jadi kalau dilihat dari penggunaan konsep omnibus law, kita bisa menjawab persoalan khusus di tumpang tindihnya aturan yang tidak terintegrasi tadi, gitu loh. Jadi kita yang kepingin cepat undang-undangnya cepat beres, sebenarnya kita justru mendapatkan banyak benefit dari situ. Masalahnya apakah konsep omnibus itu diterapkan dengan civil law ini cocok? Kita akan ngebahas dari Jimmy Z. Usfunan. Dia adalah pakar hukum tata negara yang saya catat di sini. Dia basically bilang sebenarnya ada persoalan konflik antara penyelenggara pemerintah saat melakukan inovasi kebijakan, kemudian berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga konsep omnibus law itu jadi salah satu jalan keluar yang mungkin bisa diambil oleh pemerintah. Jadi dia lumayan support sama ide omnibus law. Akan tetapi omnibus law harus dilakukan dalam tingkatan undang-undang. Nah, meskipun Indonesia tuh menganut sistem civil law, tapi Jimmy punya pendapat kalau konsep ini bisa digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi 2 hal. Yang pertama, persoalan kriminalisasi pejabat negara yang selama ini itu banyak menggunakan diskresi tanpa menggunakan kebijakan terkait gitu ya. Makanya anggaran itu bisa rugi kalau dikit-dikit kita mencerat orang dengan UU Tipikor. Tapi kita nggak akan ngebahas tentang UU Tipikor dan korupsi. Yang kedua, omnibus law itu bisa digunakan menurut Jimmy untuk menyeragamkan kebijakan pusat ke daerah untuk menunjang iklim investasi. Jadi yang ada peraturan tumpang tinggi di pusat sama di daerah bisa kemudian dibikin flat, semuanya ikutin omnibus law, bakal lebih cepat. Nah, dia juga mengatakan kalau omnibus law itu walaupun dimungkinkan, tapi dia mengingatkan jangan sampai itu memunculkan persoalan dan penghormatan terhadap otonomi daerah. Tapi itu sifatnya lebih ke tata negara, bukan di masalah ekonomi. Yang terakhir sebelum ke kesimpulan dan bagaimana kita bakal ngebantu Stefa, buruh tadi dan teman-temannya. Nah, kita tahu tujuan konsep awalnya omnibus kan untuk mendatangkan investasi supaya bisnisnya jalan, kemudian tenaga kerjanya itu bisa diserap. Jadi ada peluang untuk menciptakan tenaga kerja yang baru.
Nah, jadi untuk memudahkan investor menanam modal di Indonesia, Menteri Koordinator dan Perekonomian Darmin Nasution tuh udah ngingetin kita kalau Indonesia itu bakal masuk di Ease of Doing Business atau EODB berangsur-angsur yang udah dari peringkat 106 ke peringkat 96 pada tahun 2016. Memang tuh kita tuh lagi ngejar guys, kita tuh lagi ngejar gimana supaya iklim investasi Indonesia tuh gampang dan mudah dan cepat, dan kita tuh ngejar indeks investasi kita supaya naik terus gitu. Yang waktu lalu terakhir udah 91, kita pengen naik terus gitu. Makanya pemerintah harus ngelakuin terobosan. Jadi kita punya satu endorser lagi dari seorang pakar hukum tata negara. Anyway, nah, conclusionnya adalah, menurutku Undang-Undang Ciptaker yang kemudian ada di bawah payung Omnibus Law ini sebenarnya penting dan perlu. Jadi, kita yang suka dengan sistem konsep common law, aku rasa akan susah untuk menolak dan tidak suka dengan idenya Omnibus yang menyeragamkan banyak ketumpang tindihan dan tidak adanya integrasi dalam hukum-hukum yang ada di negara kita. Nah, tapi catatannya adalah memang narasinya harus diperbaikin gitu. Kalau kalian ingat misalnya masalah BBM gitu, waktu itu kan narasi BBM itu bukan kita akan mengambil subsidi, tapi kita akan merekonstruksi penggunaan APBN negara untuk dialihkan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan. Jadi kalau orang dengar waktu subsidi BBM ditarik, misalnya pemerintah menarik subsidi BBM, orang kan langsung panik, tapi waktu itu kan enggak, waktu itu pinter. Narasi yang dibangun tuh, kita akan mengalokasikan subsidi itu untuk sektor yang membutuhkan, misalnya pendidikan. Jadi orang lebih rela gitu loh. Jadi kesimpulan kalian gimana untuk ngebantu Stefa yang tadi seorang buruh di dalam cerita yang aku bikin tadi, itu gimana? Solusinya itu nggak semudah kita nolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja langsung kita tolak. Kita perlu banget yang namanya pendalaman economic policy di balik itu semua. Nah, kalau memang kalian tetap nggak setuju, jalan akhirnya memang harus mengajukan perkara ke MK. Tapi anyway, tentang yang masalah buruh tadi, kalian mesti ingat begini, kalau buruh itu bekerja di sebuah perusahaan, kita juga harus melihat situasi perusahaan dalam iklim corona yang sekarang. Kalau kalian adalah pemilik usaha, kira-kira kalian bakal setuju dengan UU Cipta Kerja atau enggak? Jangan cuma mikirin dari posisi kalian sebagai pekerja. Nah, itu aja yang aku bisa sampaikan. Kalau kalian masih ada pertanyaan, let's discuss it. Setuju oke, nggak setuju oke. Kalau mau setuju untuk tidak setuju juga oke.